ditemukan banyak penggunaan penghapus cair atau tip X pada formulir model C hasil di 37 TPS yang dilakukan penyandingan. Bahwa di sini kami gambarkan, terangkan ada penggelembungan, ada penurunan dan ada kenaikan. Ketahuan nggak ada oleh Bawaslu berapa jumlahnya kira-kira penggelembungan total? Oh, ada yang mulia di halaman 23. Kami bacakan yang mulia ya. Ya. 6 ada pengurangan 776. Ya. Nomor 7 ada pengurangan 129. Nomor 8 ada pengurangan 808. Yuk. Nomor 9 ada penambahan 821. Ya. Nomor 10 ada pengurangan 148. Ya. Nomor 11 ada penambahan 12.320. Oke. Cukup, ya. Baik, sekarang kita dengarkan keterangan Bawaslu. Mohon yang terkait dengan pokok permohonannya, Pak. Jangan Siap. yang lain-lain dulu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan pokok permohonan, bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada pokok permohonan angka 4.1 yang menyatakan ada pelanggaran administratif proses pemilu yang menyebabkan dapat didiskualifikasinya calon anggota DPD sejak awal pencalonan disebabkan karena berlaku tidak jujur, bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 067 dan seterusnya tertanggal 27 Desember tahun 2022 terkait pengawasan penyerahan persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat disampaikan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Pencocokan dan penyesuaian dokumen model F1 penyerahan dukungan calon anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah dengan silon memuat tentang profil calon yang terdiri dari A. Nama Mirah Midadan Pahmed, B. Nik 737 dan seterusnya, C. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 13 September 1993, D. Pekerjaan swasta garing wira swasta garing lainnya, E. Alamat Jalan Sastra 1 Blok A garing 27 Komplek Unhas dan seterusnya. 2. Pencocokan dan penyesuaian dokumen model F1 pernyataan. Mohon maaf, Pak Bawaslu. Siap. Ya, kami juga sudah terima ini kan. Oke. Jadi barangkali yang kami perlukan untuk saat ini adalah keterangan apakah sebelum ya hari pemilihan umum 14 Februari itu ada tidak keberatan, pengaduan, laporan atau apapun kepada Bawaslu yang terkait dengan calon DPD yang tidak berdomisili atau bertempat tinggal atau ber-KTP atau tidak terdaftar sebagai pemilih di wilayah NTB. Itu dulu yang kami paling tegaskan yang mulia bahwa tidak ada satupun temuan maupun laporan terhadap dalil tersebut. Iya, itu yang paling penting saya kira. Kalau yang lain-lainnya kalau boleh mohon dianggap dibacakan. Saya kira yang lain menurut kami tidak bisa dianggap dibacakan karena ini hal yang sangat krusial karena terkait tip X. Ada dalil yang terkait tip X. Oke, nah silakan itu saja kalau gitu. Yang terkait dengan tip X, karena yang dipermasalahkan oleh pemohon itu adalah persoalan di Kecamatan Skoto. Tapi tidak ada daerah lain. Nah, silakan yang bagian itu. Nah, ini yang perlu saya tegaskan. Kalau terkait dengan secara administratif tadi jelas tidak ada temuan maupun laporan sampai akhir. Nah, di nomor 2 berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara yang diperoleh dengan alasan yang tidak bertanggung jawab disebabkan banyaknya penghapus cair atau tip X pada hasil rekapitulasi. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap proses pencermatan dan penyandingan data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat, Bawaslu Provinsi menemukan hal sebagai berikut. 1.
ditemukan banyak penggunaan penghapus cair atau tip X pada formulir model C hasil di 37 TPS yang dilakukan penyandingan. 2. Bahwa KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan penyandingan terhadap C hasil dengan D hasil sebanyak 37 dari 39 TPS yang diajukan oleh saksi, namun di satu TPS tidak ditemukan formulir model C hasil, yaitu di TPS 14 Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong. Bahwa dari 39 TPS yang diajukan pencermatan dan penyandingan, 2 TPS tidak dilakukan pencermatan dan penyandingan, yaitu di TPS 7 Desa Taman Baru dan TPS 31 Desa Sekotong, karena alasan saksi tidak keberatan soal hasil perolehan, hanya mempersoalkan tanda tangan. Nah, terkait TPX itu yang mulia yang perlu kami sampaikan. Nah, yang terakhir terkait dengan dugaan penggelembungan. Ya, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat nomor 10 dan seterusnya tanggal 16 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menginput data perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh melalui hasil pengawasan pengawas TPS yang disampaikan melalui Panwaslu Kecamatan dengan menggunakan alat kerja dalam bentuk Google Spreadsheet kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat berbasis tangkapan layar formulir model C hasil. Ya. Nah, perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Nusa Tenggara Barat di 10 kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut. Ada di halaman 3, bahwa di sini kami gambarkan, terangkan ada penggelembungan, ada penurunan dan ada kenaikan. Nah, ini di halaman 23, termasuk apa yang disampaikan dalil oleh pemohon. Saya kira itu. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketahuan nggak ada oleh Bawaslu berapa jumlahnya kira-kira penggelembungan total? Oh, ada Yang Mulia di halaman 23. Kami bacakan Yang Mulia ya. Ya. Tabel 13, selisih hasil perolehan suara masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan D hasil kabupaten dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Berapa? Nomor urut 1. Ini ada 22 calon. Ya, nomor urut totalnya 1 saja, totalnya berapa temuan itu? Nomor urut 1 totalnya ada penambahan 987. Nomor urut 2 ada pengurangan 258. Ya. Nomor urut 3 ada pengurangan 409. Oke. Nomor 4 ada penambahan 399. Ya. Terus nomor 6 ada pengurangan 776. Ya. Nomor 7 ada pengurangan 129. Nomor 8 ada pengurangan 808. Yuk. Nomor 9 ada penambahan 821. Ya. Nomor 10 ada pengurangan 148. Ya. Nomor 11 ada penambahan 12.320. Oke. Nomor 12 penambahan 130. Oke. Nomor 13 penambahan 798. Yuk. Nomor 14 pengurangan 264. Oke. Nomor 15 pengurangan 51. Ya. Nomor 16 pengurangan 65. Ya. Nomor 17 pengurangan 48. Nomor 18 pengurangan 137. Nomor 19 pengurangan 117. Nomor 20 penambahan 910. Nomor 21 penambahan 9. Dan nomor terakhir 22 ada penambahan 357. Ya. Sehingga ada selisih 16.259. Terima kasih. 16.000 ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, kita sudah dengarkan keterangan Bawaslu.